Terkait dengan saya punya pencalonan ini, saya mencalonkan diri sebagai calon bupati ini pada 2020. Pada awalnya memang saya tidak punya keinginan untuk berpolitik. Saya lebih fokus ke membangun ekonomi bisnis. Cuma dalam perjalanan 10 tahun terakhir nilai-nilai politik itu hampir hilang, sehingga saya ingin hadir dengan suasana atau cara berpolitik yang santun, mendidik, dan membangun, yang akhirnya masyarakat dapat menikmati hasil. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan juga para wartawan, motivasi saya maju menjadi calon bupati itu paling utama adalah soal kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih belasan tahun saya hidup dari desa bersama-sama dengan masyarakat. Saya cukup merasakan, bahkan turut berkorban ketika melihat kondisi masyarakat yang begitu sulit. Kemudian juga saya membaca beberapa tulisan-tulisan di media maupun di data-data di BPS, dan menunjukkan bahwa perkembangan Alor khususnya di sektor ekonomi itu sangat lambat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini atau saat ini kualitas hidup masyarakat Alor berada di peringkat 19 dari 22 kabupaten. Peringkat 19 itu bukan dari bawah baru naik dari 20, dari 22, 21 baru naik dari 19, tapi turun dari 16. Teman-teman silahkan akses di BPS, data BPS jelas. Memang dari angka ke angka, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi angka itu tidak signifikan. Tidak ada lonjakan yang tajam di situ, sehingga tidak menggeser posisi. Menggeser posisinya turun. Itu artinya bahwa kabupaten-kabupaten lain di bawah pemerintahan mereka lebih keras. Kita juga kerja, tapi mereka lebih keras kerjanya. Nah, ini yang memotivasi saya untuk saya maju jadi calon bupati. Jangan sampai talenta yang saya miliki cocok untuk membangun Alor dan aspek ekonomi. Peringkat 19 ini, kalau kita ibaratkan sebuah jurang, maka jurang yang paling dalam. Nah, jurang yang dalam ini, siapa ingin hidup di dalam jurang yang dalam? Pasti kita semua menghendaki, kita ingin di atas sebuah bukit, hidup di atas sebuah bukit, supaya bisa menikmati suasana dengan damai sejahtera. Nah, kalau kita ingin keluar dari jurang yang dalam ini, maka tidak dengan cara-cara biasa, tidak bisa dengan cara-cara biasa, atau tidak dengan cara kerja-kerja standar. Harus ada kerja-kerja yang luar biasa. Nah, kerja-kerja luar biasa itulah yang saya memberi nama dengan revolusi. Orang selalu mengartikan revolusi adalah keras, tumpahan darah. Kalau dalam politik, perjuangan merebut
suatu rejim, bisa saja itu. Tetapi membangun ekonomi tidak dalam rangka tumpahan darah, mengeluarkan energi secara maksimal untuk segera keluar dari jurang yang dalam itu. Bagaimana keluar dari jurang yang dalam itu? Saya menyiapkan sejumlah visi dan program. Saya punya visi ada di dokumen, sedangkan program saya belum sampaikan di situ. Maka mungkin pada saat ini saya coba menyampaikan sejumlah program secara garis besar. Untuk menjawab visi misi tadi, maka harus dengan program revolusi ekonomi, khususnya di bidang pertanian, tanam dan beli. Mengapa harus tanam dan beli? Kalau kita suruh masyarakat tanam tanpa ada kepastian pasar, tanpa ada jaminan ada yang membeli, maka semangat menanam juga turun. Bagian data kita, data pangan ya, masyarakat Alor berjumlah 218.000 jiwa. Kebutuhan terhadap khusus beras dalam 1 tahun berjumlah 26.000 sekian ratus ton atau 2 juta sekian ribu kilogram. Kemampuan daerah, kemampuan masyarakat Alor memproduksi hanya 2.080 ton atau 2.080.000 kilogram. Dengan demikian maka kita masih kurang, masih kekurangan 24 ribuan ton atau 24 jutaan kilogram. Kekurangan ini kita pasok dari luar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba cuaca buruk atau kapal halangan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, maka orang Alor itu memang itu datanya. Itu datanya. Kebutuhan kita 2.000 ton atau 2 juta kilogram itu dikonsumsi dalam waktu kurang lebih 26 hari. Berarti ada 11 bulan tambah sekian hari, itu tingkat ketergantungan kita kepada daerah lain. Pertanyaannya, apakah memang kemampuan kita cuma hanya potensi alam kita, sumber daya lain yang mendukungnya, itu hanya bisa mampu memproduksi 2.000 ton. Kita sering mengatakan di mana-mana dalam suasana canda bahwa kita orang Alor itu, kalau di Alor itu kita buang ubi, batang ubi, besok pagi sudah tumbuh kembali. Itu artinya daerah itu subur. Tapi subur itu hanya mampu menghasilkan 2.000 ton. Inilah yang menjadi motivasi bagi saya. Ya. Nah, bahwa ketika program tanam beli itu dilaksanakan, maka butuh kebijakan kita. Semua yang berhubungan dengan pertanian dibiayai, mulai dari benih, perawatan, dan perawatan, semua dibiayai oleh pemerintah. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan 24.000 ton tadi. 24.000 ton itu kalau kita kali dengan harga satuan hari ini, sekitar 15, 17, 20, maka kurang lebih sekitar 4 triliun. Jadi uang 45 triliun itu
mengalir keluar. Maka hari ini Makassar kaya, Makassar maju, Bima maju, Surabaya, Jawa Timur maju. Mengapa kita bendung ini buang 45 triliun untuk bangun daerah sendiri? Hari ini kita tidak punya uang karena memang uang lari keluar. Tapi kalau misalnya dengan kebijakan pertanian, dengan tanam beli, keluarga tanam, kemudian pemerintah atau investor beli, kemudian diperdagangkan dalam daerah, maka uang itu akan beredar di dalam daerah. Pertumbuhan ekonomi hari ini di Alor 2,5%. Jauh 100 triliun 100 miliar. Andaikan saja bahwa kita bendung, jangankan 4 sampai 5 triliun, bendung 2 triliun saja, maka prediksi pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tapi kalau kita bendung sampai 5 triliun, sampai 5 triliun, maka pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat naik, sektor pendidikan akan baik, sektor kesehatan akan baik, dan sektor-sektor lain juga akan turut bergerak naik. Saya punya rencana ke depan, kita akan bangun kebun benih di setiap desa. Fungsi dari kebun benih itu sebagai tempat pelajar magang para petani. Kita tidak lagi mengirimkan tenaga dari sini di pelajar, tapi kita hadirkan orang-orang ahli pertanian, praktisi-praktisi pertanian tanah di sini dan kasih ajar di lahan benih tadi. Baik itu lahan basah maupun lahan kering, baik itu pangan, tanaman pangan maupun hortikultura. Karena biaya besar yang kita keluarkan selama ini menurut pengamatan saya kurang efektif. Kita hadirkan satu orang bisa belajarkan ratusan orang, tapi kita membawa satu orang ke sana pulang tidak berguna. Itu berdasarkan hasil evaluasi saya di beberapa wilayah yang tenaga-tenaga yang pernah kirim ke sana. Kemudian ada program fungsi daripada kebun benih itu selain menjadi lahan percontohan, juga menjadi tempat untuk masyarakat bisa mendapat buah. Bagi masyarakat yang mungkin kekurangan uang kelokter, persembahan, uang untuk anak sekolah, mungkin kebun itu digunakan untuk dia bisa kerja dan bisa dapat sedikit pendapatan. Dan itu sudah saya lakukan di beberapa tempat. Bagi kita di kota, kita yang punya penghasilan cukup, kalau kita bilang uang tidak ada, itu paling tidak di rumah ada Rp1.000, Rp2.000. Dan kalau masyarakat di kampung tidak ada, memang tidak ada. Itu pengalaman saya. Kemudian benih itu ditinggalkan di situ karena kita akan bangun lumbung pangan di setiap desa. Karena hampir setiap tahun masyarakat kita selalu mengeluh tentang benih. Kalaupun ada benih itu dibawa dari luar. Kemudian sifat ciri benih itu karena tidak cocok dengan alam kita. Jadi uang kita pergi beli orang punya benih, kemudian datang lagi tidak cocok dengan kita punya alam. Mengapa kita tidak beli di sini sehingga uang itu masyarakat kita dapat, kemudian benih juga cocok dengan alam kita. Itu target. Yang berikut di sektor peternakan, kita akan bangun pusat-pusat peternakan setiap kecamatan. Karena itu akan berkaitan dengan tanam beli tadi. Semakin banyak tanah, maka semakin banyak produksi. Lalu dibawa ke mana? Tentunya kita bangun siklus ekonomi yang saling kait mengenai pertanian berhubungan dengan peternakan,
sehingga hasil produksi pertanian itu bisa dibawa ke peternakan, kemudian peternakan itu lagi dibagi kepada masyarakat. Kemudian yang berikut di sektor perdagangan, saya punya program itu manajemen satu harga. Manajemen satu harga itu artinya harga barang di desa mirip bahkan sama di kota. Dan yang akan menjadi penggerak itu adalah lembaga ekonomi daerah maupun ekonomi desa. Lembaga ekonomi daerah kita, perusahaan daerah harapan PDNH sudah mati sekian tahun, nanti kita akan hidupkan kembali. Kemudian BUMDes yang hari ini juga masih suri, ya, masih suri, itu juga kita akan hidupkan. Mereka akan jadi penggerak ekonomi. Tentu pasti banyak yang bertanya, bagaimana cara, sumber dana dari mana? Sekarang itu soal hal teknis. Kemudian yang berikut di bidang perikanan, kita rencana membangun nelayan difasilitasi, kemudian akan dibangun penampungan ikan. Dan khusus Pulau Pantar, ya, ikan paling besar maksudnya dari Pulau Pantar, ya. Kabir, kemudian dari Baranusa, Marica, Kangge, Koang, Treweng, ya. Sedangkan yang lain tidak terlalu banyak. Nah, daerah-daerah ini jaraknya jauh dari pusat kota, sehingga mereka sering mengalami kesulitan dalam penjualan. Jadi kalau ada pabrik es atau ikan penampungan ikan di Pantar, maka mereka harus jalan. Kemudian yang berikut menyangkut dengan infrastruktur. Kami punya program, atau saya punya program, setiap daerah atau wilayah yang sulit akan ditempatkan alat berat. Beberapa pertimbangan yang memotivasi, yang menjadi landasan kami untuk menyusun program ini, bahwa yang pertama, alur berada di jalur peta. Kita alur ini hampir setiap waktu tertentu kita berdatangan dengan bencana. Nah, pada saat bencana, kemudian pasca bencana, normalisasi itu sangat riskan kondisi masyarakat, ya. Kadang-kadang kita mobilisasi ke sana dalam waktu yang lama baru sampai. Kemudian yang berikut, jalan-jalan ekonomi yang sampai hari ini belum dibuka, itu akan dibuka. Kemudian jalan ekonomi yang sudah dibuka tapi belum bisa diakses atau sudah tidak layak pakai, itu akan diperbaiki. Kemudian untuk pemukiman, rumah-rumah warga yang di kemiringan itu bisa ditata. Kalau kita di kota ini masih baik miring, tapi miring yang sopan. Tapi kalau di gunung-gunung itu kemiringan yang ekstrim. Kita di kota bangun fondasi mungkin semen 50 sak atau 20 sak cukup. Tapi kalau di gunung itu ratusan sak. Kondisi ini juga harus dipikirkan. Dan saya sudah berkali-kali mencoba itu, hanya dengan biaya 1 juta orang sudah bisa dapat tempat rumah 15 kali 20.